Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pagi hari ini diberikan kesempatan lagi untuk bisa mendalami ilmu akhirat kita, di mana tema yang diminta dari Mas Arif Pradana dari EJ yang bertanggung jawab atas berlangsungnya roda kepemimpinan dan pemerintahan saat ini ya, di kebijakan beasiswa ini ya, yaitu tema hakikat ibadah, di mana nanti subtemanya ada definisi ibadah, cakupan ibadah, kemudian di sini syarat diterimanya ibadah itu apa, dan buah dari ibadah itu. Nah, ini penting sekali. Ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita berusaha mengenal apa kejenuhan atau kebosanan dalam hidup ini perlu dicari lagi apa itu. Apa tujuan hidup, apa makna hidup. Dan alhamdulillah setelah saya merenung ya, kadang saya berpikir kenapa ya orang kok bosan hidup. Tapi ada juga orang itu yang minta hidup itu 1000 tahun lagi, walaupun tidak mungkin. Sama dengan iblis. Iblis itu ya ketika diusir dari surga oleh Allah, di surat Al-A'raf itu, di halaman kedua itu ada kisah itu. Dia minta ditangguhkan umurnya sampai yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsun, yaitu sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Jangan sampai kalah dengan iblis yang orientasi hidupnya saja neraka gitu loh, tapi berani minta hidup umur panjang. Nah, sedangkan yang kita muslim mukmin kok berpikir mulai bosan hidup dan tidak bisa produktif dalam hidup, berarti tidak tahu tujuan hidup sesungguhnya. Maka kembali saya ingatkan, begitu juga untuk diri saya sendiri, di mana surah Az-Zariyat menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu hanya terkecuali untuk beribadah. Nah, maka dari sini ikhwatal iman, kita jangan sampai pada titik puncak jenuh dalam hidup, bosan dalam hidup, karena ketika diberikan nikmat hidup itu bisa kita gunakan untuk beribadah. Lah, kemudian pemahaman ibadah ini yang penting. Jadi kalau seorang muslim, kalau kamu dikasih umur 1000 tahun mau? Ya mau. Untuk apa? Ya untuk ibadah. Semakin memperbanyak ibadah kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin bisa bermanfaat untuk orang lain, dan seterusnya. Maka ikhwatal iman, pahami makna ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan seluas-luasnya, sehingga kita tahu hidup diberikan beberapa tahun pun kita akan maksimalkan hidup itu dengan baik. Nanti kita akan bahas cakupan ibadah itu biar kita faham. Ada ibadah yang mahdhah,
Sebagaimana salat, puasa, zakat, ada ibadah yang ghairu mahdhah di mana diberikan keluasan, misalkan birrul walidain, misalkan menunaikan hukukul jiran, hak-hak tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, masuk pada ta'rif al-ibadah, di mana al-ibadah dalam bahasa fil lughat al-khudu' wat tadallul, ya, lil ghair. Jadi kita merendahkan diri, kemudian kita itu DP kepada yang lain, lil ghair liqas di ta'zimihi, ya, untuk kepada Allah ini, ya. Jadi kita merendahkan diri, DP, ya. Kemudian juga memuliakan, dengan itu tujuannya adalah memuliakan, karena ini tidak boleh dilakukan wala yajuzu fi'l dzalika illa lillah, kecuali untuk Allah. Ada juga dalam bahasa ibadah itu diartikan at-ta'ah, bermakna ta'ah. Jadi ketaatan-ketaatan yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan. Dalam sebuah definisi terminologinya, dalam istilahnya, banyak sekali takrif atau definisi terkait ibadah itu sendiri, ya. Ada yang mendefinisikan ibadah itu hiya a'la maratibil khudu' lillah wa tadhallul lah. Jadi derajat tertinggi ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, ya, dan beribadah itu salah satunya, makanya sujud itu adalah tingkatan ibadah tertingginya manusia kepada Allah, karena dia meletakkan kepala yang biasa di atas di bawah sejajar dengan kaki yang biasa di bawah. Makanya nggak boleh, ya, sujud kepada selain Allah. Kemudian ikhwatul iman, ada juga yang mendefinisikan al-ibadah fi'l la yuradu bihi illa ta'zimillahi bi amrih. Perlakuan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah yang tujuannya hanya untuk mengagungkan dirinya, mengagungkan zatnya yang mulia, ya, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Nah, ini kan identiknya apa kalau gitu? Salat, ya, haji. Tapi kurang luas nih, Pak. Oke, kalau gimana kalau bantu orang, gotong royong, bersih-bersih, kemudian birrul walidain dan seterusnya. Nah, ini definisi yang lain ini. Definisi yang lain, ibadah itu ismun lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal, yaitu sebuah nama. Ibadah itu sesuatu yang Allah cintai, yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, dan Allah ridhoi dengan itu dari sisi aqwal, perkataan, zikir, omongan yang baik, kemudian apa? Mengajar, memberikan petunjuk yang baik dan seterusnya, ya. Wal af'al, dan tindakan, bukan hanya perkataan tetapi juga adanya tindakan. Wal a'mal adh-dhahirah wal batinah, dan amalan-amalan yang nampak, wal batinah, atau amalan-amalan yang tersembunyi. Misalnya apa? Al-batin, ya, batin kita, hati itu mencintai siapa? Nek mencintai istri sendiri, wah, pahala ibadah. Nyintai istri orang, nah, itu maksiat, ya kan? Benci itu ada pekerjaan apa? Pekerjaan hati. Benci terhadap kemaksiatan dapat pahala. Tapi benci terhadap kebenaran, benci terhadap hal-hal yang bersifat perintah dari syariat, itu maksiat, ikhwatul iman, ya. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, dari definisi ini, ya, kita mendapatkan ternyata ibadah itu luas, ya. Termasuk, ya, definisi yang terakhir tadi,
Bahkan kalau kita perhatikan sholat, zakat, puasa, haji, ya, ini kelihatan betul nih nuansa ibadahnya kan. Kemudian jangan lupa kalau kalian mahasiswa mencari ilmu, itu karena ada perintah thalabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kewajiban mencari ilmu. Belum lagi motivasi dari Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu itu. Dan Allah mempertanyakan, yang mana pertanyaan itu tidak butuh dijawab, apakah sama antara mereka yang mengetahui berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, tentu beda, karena dengan ilmu itu bisa menyebabkan kita mudah, dengan ilmu itu kita bisa dihantarkan di hadapan Allah dalam hal-hal ibadah kita. Kemudian yang kelima, tindakan juga birrul walidain, itu ibadah. Silatul arham itu ibadah. Makanya kalau sampean perhatikan nanti, silatul arham itu ibadah yang kalau Anda sedang dalam kondisi sibuk-sibuknya, capek-capeknya, males-malesnya itu, itu ibadah yang luar biasa. Misalkan ya, nyambangin saudara sakit, nyambangin ipar yang sakit, atau berziarah silaturahim karena mungkin ada momentum-momentum khusus, itu kan ngeluarin biaya. Apalagi kamu kalau diundang sama saudaramu, sepupumu untuk apa? Iring-iringan manten ya. Iringan manten itu dari Madura ke Malang, ya bawa mobil sendiri, bensin sendiri, ya kan? Ya sik bawa oleh-oleh untuk mantennya. Itu kalau dihitung secara materi rugi, ya kan? Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin materi, ngabisin macam-macam. Tapi kalau kita itu paham ini nih ibadah, ini pasti Allah ganjar, ya, pahalanya pasti ada. Sama nanti kalian ketika menjadi seorang ayah, ini ujian loh ya, ini laki-laki ini ini laki semua kan, sudah dicek ini, mas, laki mas laki kan ya, kamu kan laki nih. Ibadah tertingginya laki itu salah satunya adalah memberi nafkah. Dan banyak orang itu keteteran masalah itu. Ujiannya pun berat bagi setiap orang. Kalau nggak sadar itu ibadah, berat ngasih duit itu. Tapi kalau Anda paham, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah perintah Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ya. Nafkahi. Kemudian kita baca lagi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi anak yang dilahirkan itu wajib ada nafkahnya, untuk pakaiannya, untuk makannya, tempat tinggalnya. Begitu juga yang perlu kita sadari, wa ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istri dengan yang ma'ruf itu bagian dari ibadah. Semua perintah yang akan kita dapatkan di dalam Islam, baik yang hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas, ini bagian dari ibadah. Kadang orang lupa kalau mempergauli istri dengan baik itu adalah wajib. Lebih fokus pada yang sunnah-sunnah. Na'udzubillah. Apalagi lari ke yang haram. Tidak boleh itu. Kemudian wataliman, ini biar kalian ini dalam hidup ini banyak. Makanya saya pernah berpikir, saya kalau cuman cari hidup untuk diri sendiri mah udah cukup saya. Haji mah sudah, zakat ya walaupun sedikit ya sudah dipaksakan, puasa
Ya sholat, ya punya anak, punya istri, ya rumah ada, mobil ada, motor ada, cicilan nggak ada, enak udah. Hidup is cukup nih bagi saya. Untuk berpikir diri sendiri sebenarnya udah cukup. Tapi kalau berpikir apa yang bisa saya berikan sumbangsi kepada agama ini, apa yang sudah saya lakukan untuk bernahi mungkar, apakah saya sudah mengkader orang-orang yang bisa melanjutkan dakwah, apakah saya bisa memberikan sumbangsih tegaknya agama ini dengan maksimal. Nah, itu baru kita mikir. Pengen misalkan bangun pesantren, misalkan yang mana dananya nggak pakai proposal, akhirnya mikir kan, kalau cuma untuk diri sendiri ya cukuplah qanaah kita, udah menerima dengan sangat luar biasa apa yang diberikan oleh Allah. Ikhwatal iman, maka kenali ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah, tapi ada ibadah yang ghairu mahdhah, ya. Nah, ini macam-macamnya saya sebutkan. Kalian tinggal merenung. Ini saya sudah sholat, sudah ya. Sholat, walaupun kadang sholatnya masih kualitas gerakan saja, belum kualitas ke hati, atau belum kualitas ke berpengaruh pada tindakan. Sholat, kemudian zakat, gimana zakat? Zakat mal sudah bisa? Atau masih dizakatin? Ayo, kalau mau zakat itu harus kaya, ya. Siam, ya, puasa insya Allah. Haji, sudah haji. Nah, kalau belum segera daftar. Walaupun ada doa nggak daftar-daftar ya nggak berangkat. Ya. Berdoa ya, juga punya usaha untuk mendaftar. Yang sudah daftar aja belum tentu berangkat. Wasidqil hadis, jujur. Kemudian karena jujur itu salah satu cirinya orang ahli surga. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jujur. Apa yang diomongkan dengan yang keluar itu sama. Khususnya kepada anak Anda ya. Saya berusaha jujur itu ke anak saya. Nanti kalau anak saya bilang, "Abi bohong." Kapan? Abi bohong itu kapan? Enggak bohong. Loh kapan Abi? Enggak bisa jawab dia. Karena saya enggak mau bohong. Kayak gitu caranya. Ya. Pastikan anak kita enggak menganggap kita ini pembohong. Janji harus ditepati. Kemudian kalau Anda diberikan amanah, nah ini yang berat kayak sampean sekarang ini. Wa ada al-amanah. Karena diamanahi untuk menjalani biasa berapa tahun di sini? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun tuh kalau sewa kosan sendiri kalau sebegini kan bisa 20 juta lebih ya. Iya. Tapi makan sendiri kan? Nah, lumayan lah pengiritan 20 juta. Ya kan? Luar biasa. Dan amanah itu berat. Sudah ditawarkan ke gunung, ke langit, gak ada yang mau, gak sanggup. Maka manusia yang membawanya. Fahamal al-insan. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya dalam surat Al-Anfal ayat ke-27 itu ada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Katanya, ya wahai orang beriman, jangan engkau berkhianat terhadap Allah dan Rasul-Nya dan berkhianat terhadap amanat-amanat yang telah engkau berikan. Sedangkan orang yang berkhianat itu kadang ya tahu kalau dia sedang berkhianat. Berat itu. Saya juga ikut beasiswa kemarin ketika orientasi mahasiswa BIB itu ya berat. Teman saya ya, ipar saya juga gitu. Ini uang rakyat yang amanah, apalagi yang luar negeri kembali yang ya kan? Beasiswa itu amanahnya lebih berat. Jangan malah dijadikan santai-santai. Nah, itu belum amanat mata untuk melihat yang halal, belum amanat telinga, belum amanat tubuh. Allah, banyak sekali amanat yang harus kita tunaikan. Wa birrul walidain. Birrul walidain itu juga ibadah, ingat itu. Ini cakupannya loh ya, masuk ke cakupan ibadah ini sudah. Ya.
birrul walidain. Kamu kalau memang tidak bisa tiap hari pulang, ya sebulan sekali. Tidak bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Bahkan di SDM Iptek itu ada waktu untuk birrul walidain. Libur dulu gajian Pak, birrul walidain. Oh bagus, tidak apa-apa. Ya, birrul walidain tidak harus ngasih duit ya. Ngasih perhatian bagus, ngasih rumah tambah bagus, ngasih mobil cakep-cakep, ngasih emas lantakan juga bagus banget. Tergantung lah kebutuhannya apa? Mama kebutuhannya apa? Butuh emas lantakan apa butuh kalung, atau kalau lihat ibunya pingin banget punya gelang emas, ya ternyata masih pakai gelang karet, terus gelang tutupnya drum gitu kan. Allah, karetnya drum itu kan ada itu dipakai gelang, kan kasihan itu. Ditawarin minimal belikan gelang tasbih yang agak mahal gitu. Nah, itu ikhwatul birrul walidain ya. Dan sudah diputuskan itu dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Minimal itu kalau sudah mereka sampai usia senja, kamu nih anak laki-laki, tanggung jawab. Saya punya orang tua memang mentalnya kaya, malah saya yang sering dikasih. Mau dikasih duit susah banget umi saya itu. Selain dia sudah punya pensiunan walaupun tidak banyak, dia itu punya usaha gitu. Jadi kalau mau ngasih susah. Mau dikasih herbal aja, waduh sulit diterimanya itu. Kata dia, enggak, saya kalau dikasih sama anak kepikiran. Ya gitu. Tapi kalau kamu punya orang tua yang memang ekonominya nggak mampu, lemah, senja, kemudian nggak kerja, kamu tuh jangan jawabmu, jangan takut sama istrimu, mau ngasih ibunya aja pakai izin, Dek mohon ya aku izin ya, walah itu kebaikan. Pokoknya kamu tahu ukurannya, berapa untuk istrimu itu, berapa untuk ibumu, berapa untuk bapakmu. Khususnya kalau punya bapak istrinya sudah meninggal, carikan, tawarin, Pak sampean mau nikah lagi, ojo bapak izin mau nikah lagi, Pak wis tuwek Pak, eling akhirat Pak, lo nikah ke akhirat Dek, gitu loh. Nah, namanya dalam fikih ta'fiful ab. Malah ada bapaknya mau nikah lagi, anak perempuannya malah marah-marah, wah marah-marah, mas-masan punya aku semua, takut warisannya itu kebagi lagi. La haula, jangan seperti itu ya. Lalu lagi ada wasilah, kalau orang tua ya usahakan selain tadi itu mikirin nafkahnya, mikirin juga bagaimana berbicara itu, ya. Wa qul lahuma qaulan karima. Berbicaranya itu dengan bahasa yang mulia. Kalau Anda bahasa Jawa pakai kromo inggil, jangan nguku. Kamu nih rotok kasar. Delon ta Bu? Delon ta? Delon. Pakai bahasa sing halus ya. Pakai kromo inggil. Nah, jangan lupa juga wakul apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tuanya itu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu yang berat juga ini ada ibadah wasilatul arham. Silatul arham itu menyambung silaturahim. Dikatakan man arada ayyuwasi'alahu fi rizqihi, siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian juga dipanjangkan umurnya, wa insya'u fi atharihi falyasil rahimah, maka sambung tali silaturahimnya. Begitu juga ibadah itu bagiannya cakupannya adalah wal wafa bil uhud, memenuhi janji. Kalau Anda berjanji, kalau Anda sedang bisnis, sedang akad dengan orang lain, pastikan tuh orang itu baiknya itu tidak hanya urusan ibadah mahdhah, tapi urusan duit dia baik. Makanya kamu kalau bersahabat, kalau urusan duit dia lulus, itu layak untuk jadikan sahabat ya. Wapi tapi urusan duit, waduh nek ngutang kayak sopan-sopan, mari diutangi. Kok koyok butuhan awak dhewe rek. Seada itu ngutang temen SD, awale tok ya apik. Paling saiki sik kari separuh kurang disaur. Muales nagih sawe. Padahal katanya apa? Matlul ghani zulmun, menunda-nunda
menyaur hutang bagi mereka yang memiliki mampu, itu adalah kezaliman. Matlul ghani zulmun. Apalagi disengaja, apalagi kamu ngutang niatnya nggak nyaur, itu nyolong, itu sama dengan orang menikah kemudian digombalin calon istrinya, nanti kamu tak kasih maharnya itu ya naik haji dan umroh. Wih, seneng deh. Mari nikahi terus ditanya, "Mas kapan umroh?" "Umroh gak iso deh tahun iki cuaca sih gak bagus ini." Terus tahun depan, "Gimana Mas sekarang?" "Waduh gak kondisi gak kondusif. Ini masih ada serangan Covid." Sampai mati gak diumrohno, sampai gak dihajikan. Itu katanya dihukumi zina. Ya, dia tuh menggauli istri itu dosa, bukan apa dapat pahalanya itu enggak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wal jihad lil kuffar wal munafiqin wal ihsan ilal jar wal yatim. Masyaallah, ini banyak ibadah itu. Ada amar ma'ruf nahi munkar, jihad untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita. Kemudian berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kalau masak marok, masak kambing atau apa, perbanyak kuahnya. Maksudnya apa? Diantar tetangganya walaupun sedikit kuahnya yang banyak. Tapi ojo kuah tok kano isine plus rek ya nelongso engko. Jarene ini maya iki kita diprank pah jarene tangga iki. Dikai kuah rawon tok isine ndak ono plus ya dikei ngono lho titik-titik. Kemudian juga wal yatim. Bagaimana kita diperintahkan, bahkan Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Hakadha ini bukan pis, ini isyarat. Kalau saya, kata Nabi, bersama orang yang menanggung anak yatim sangat dekat nanti di surga. Bahkan dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu semua adalah ibadah. Ini sosial nih ya, sudah mulai luas lagi nih. Bahkan lebih luas dari itu ya, kalau zikir qiraatil Quran jelas orang sudah paham kalau itu ibadah. Ya. Bagaimana kita bisa berakhlak kepada hewan wal bahaim, ya, itu juga bagian dari ibadah. Punya kucing, dirawat kucingnya dan seterusnya ya. Tidak sembrono kepada hewan-hewan walaupun itu hanya seekor semut. Bagaimana Nabi Sulaiman ya, yang paham tentang perkataan hewan mereka ketika dia mau melewati gunung, lembah semut. Ya, pemimpin semut bilang, "Ayo masuk semuanya, nanti kamu keinjak oleh kudanya Sulaiman, Nabi Sulaiman, nanti mereka ndak ngerasa." Itu pun sampai berhenti loh, ketika mau nyebrang lembah itu semut sedang masuk ke rumahnya, berhenti semua. Itu saking memuliakannya dan saking menghargainya Nabi Sulaiman kepada semut. Kamu pernah digigit semut, Mas? Siapa sih yang pernah digigit semut? Lalu kamu apain semutnya? Dipites, iku lo kejam. Bayangkan lo, kamu digigit semut kan gak sampai mati. Digigit semut, nyet, nyah, udah dipites, kemudian dia apain itu? Penyet. Jare semut kejam tenan menungso. Jange ku ya nek membales ya sesuai, kok nek digigit ya gigitan meneh semut ih ngendres dibuak. Aja sampai mati gigite kok, sampean digigit ya gak sampai mati kok. Saya kalau lagi baik itu memang walaupun digigit enggak tak matiin. Nek nyamuk iku sing rada anu kakno ya. Menungso iki dengan teknologi nyamuk dibuat gosong. Dicemes sampai raket. Tes. Sakno ya Allah, kadang sakno tapi ya nyamuk nakal aja. Tapi jadi nyamuk sampean mau mengaku nakal, ngaku itu pangananku. Karena saya sudon sama nyamuk itu. Loh, kok lemur-lemur nyamuk gini, mangan sopo yo. Perasaan aku dari tadi enggak digigit nyamuk. Terus tak lihat-lihat.
ternyata dia kayaknya makan kucing, darah kucing gitu. Ya, ngerubungi kucing. Oh paling ini oleh makan teko kucing. Masya Allah. Ya pastinya hakikatnya dari Gusti Allah. Ikhwatal iman, juga ada zikir, baca dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan yang memang luar biasa itu ibadah dari fikir dan zikir. Zikir dan fikir. Anda berfikir melihat kebesaran Allah, kemudian Anda menemukan kebesaran Allah, itu adalah ibadah yang luar biasa. Zikir, astagfirullah. Kemudian setiap mau beraktivitas, ya, mau makan, setiap mau masuk kamar mandi, semuanya dengan zikir, yaitu dengan mengucapkan doa-doa yang sudah diajarkan Nabi. Itu bagian dari ibadah. Jadi luas sekali ya. Baik, ikhwatul iman, itu dari definisi ibadah selesai, cakupan ibadah. Syarat diterimanya ibadah sekali. Ya. Syarat diterimanya ibadah itu kan kalau kita tadi mendefinisikan ibadah itu ada amalan, akwal gitu yang lain sebagainya ya. Ada dalam surat Tabarak itu disebutkan begini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan al-hayat, al-maut, ya. Al-maut wal haya, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kepada kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian itu yang paling bisa berbuat ihsan dalam amal. Buat ihsan dalam amal itu apa kira-kira? Ahsanul amalan itu satu, akhlasuha, yang paling bisa berbuat ikhlas. Murni amalannya karena Allah, bukan karena yang lain. Murni amalannya karena mencari ridho Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Sehingga kalau dia beramal tidak diketahui orang, tambah senang. Itu yang pertama ya, syarat diterimanya. Yang kedua, aswabuha, yang paling sesuai dengan tuntunan Rasul. Anda sholat sudah lillahi ta'ala, tapi kalau sholatnya tidak menepati rukun dan syarat-syaratnya, syarat sahnya, maka sia-sia. Bahkan puasa itu ada istilah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Banyak dari orang yang berpuasa itu gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali dapat apa? Haus dan dahaga. Bisa jadi karena tidak lillah. Dia puasa karena ingin sehat. Lalu ilmunya gak dipakai. Dia puasa tapi rasan-rasan terus, namimah, terus fitnah-fitnah, terus ini. Atau haji gak diilmoni, akhirnya hajinya gak mabrur, padahal tujuan haji yang mabrur itu adalah surganya Allah. Nah, tidak ada balasan bagi yang hajjul mabrur itu, al jaza ya illal jannah, kecuali surganya Allah. Nah kalau nggak tahu ilmunya, berarti tadi kriteria diterimanya amal ibadah itu adalah satu, yang paling ikhlas karena Allah, akhlasuha. Yang kedua adalah aswabuha, yang paling sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau tidak sesuai jangan dilakukan atau jangan dimodifikasi sendiri, karena itu nanti bisa mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Dan yang terakhir yaitu adalah adwamuha, yang paling konsisten dalam beramal. Sehingga apa? Orang itu kalau konsisten, walaupun amalnya enggak banyak, itu sangat dicintai oleh Allah. Adwamuha. Jadi ahabbul amal indallah adwamuha wa in qallah, yaitu amalan yang paling Allah cintai di sisinya adalah yang paling konsisten walaupun tidak banyak. Baik. Pun itu yang terakhir, subtemanya adalah buah dari ibadah. Coba sampean bikin contoh satu-satu. Apa kira-kira buah hasil dari ibadah selain Anda dapat pahala, dapat ridhonya Allah, dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Kalau duniawi itu apa? Apa Mas? Hah? Hatinya lebih tenang. Itu dari ibadah apa kira-kira hatinya? Sholat.
puasa. Kemudian zikir ya, katanya ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat banyak Allah, kepada Allah, maka akan tenang hatinya. Yang sudah dirasakan apa, Mas? Kamu, siapa ini? Apa? Jadi dari ibadah itu kamu merasakan apa buah dari ibadah tertentu aja. Misalkan saya gara-gara ini kok saya mendapatkan dalam hidup seperti ini. Bersedekah. Mungkin dari kebanyakan orang yang sudah melakukan itu pernah bilang akan memberikan rezeki yang melimpah. Nah, itu sudah saya rasakan. Oh sudah ya. Hitung-hitungan marem Mas. 10.000, meneh 100.000 iki. Oleh 100.000 iki. Tapi jangan terlalu orientasi ke situ ya, kali lipatnya ya. Mas, sama Mas. Yang udah dirasain. Iya, yang udah dirasain aja, enggak usah. Mungkin tentang keikhlasan hati. Masya Allah. Amal ikhlas dalam hal apa? Kan ilmu ikhlasan sulit ya Pak Ustaz. Oh ya pasti. Cuman yang sudah dialami apa? Yang saya sudah alami itu kalau ada kejadian suatu, mungkin orang masih denial atau ya menolak. Protes. Makin sini, oh ya udah nih takdir Allah. Dalam hal apa contohnya? Ya, kalau misalkan sehari-hari mungkin di kuliahan nilainya mungkin nggak sesuai sama Nilai nggak sesuai. Istilah apa 4,00. Alhamdulillah. Mas, sama Mas. Iya. kalau Buah dari ibadah yang sampean rasakan ya, kan banyak tuh ibadah tadi. Ya apa? Mungkin ketenangan jiwa sih. Kalau misalnya kayak di kuliah itu kan kayak udah stres banget kayak, kalau misalnya ada ibadah di sambil ngaji atau zikir apa gitu kayak semua beban itu Ente. terasa berkurang gitu. Kapan kuliah cari ilmu apa cari stres ya? Cari ilmu dapatnya stres. Terus satu lagi yang emang ini yang saya rasakan banget gitu. Terus kayak dulu kan pas SMA itu kan sering apa ya kayak sholat malam itu karena dari orang tua juga kan, kayak orang tua juga sering sholat malam kadang dibangunin juga. Ada beberapa keinginan gitu yang secara berkala itu Terkabul ya, ya Masya Allah. Ya. Oke, enggak Mas? Mas, apa ibadah yang sudah dirasakan buahnya? Mungkin kepenuhan hati ketika baca Quran setelah sholat maghrib, terus baca artinya gitu. Jadi nggak berhenti membaca Al-Qurannya aja karena aku nggak paham bahasa Arab gitu. Ketika udah baca artinya, ya belajar banyak gitu, refleksi diri. Terus Nanti ujungnya ketenangan hati ya. penuhan hati. Iya. Ada apa yang dirasakan? saya mungkin lebih ke dimudahkan dipenuhi kebutuhannya seperti itu. Itu ya. Butuh istri belum udah. Mungkin dalam konteksnya seperti kuliah. Iya. Ya banyak ya teman-teman. Bisa dirasakan secara zahiran wa batinan. Contoh gini ya. Kalau jadi istri, istrinya itu lembut gitu sama suaminya. Akhirnya suaminya nggak medit gitu, kan ke dia itu kan gitu. Atau misalkan sampean ke orang tua bagus gitu, maka ya orang tua itu akan care sama anak. Apalagi tadi itu sudah jelas, ada yang Allah langsung sebutkan itu. Ya. Contohnya yang di dunia atau yang akan di akhirat. Jadi tadi silaturahim itu. Silaturahim itu dilapangkan rezekinya. Secara logikanya kan tidak ke sana. Logikanya saya kalau silaturahim bawa ini bawa itu, ngabisin ongkos, ngabisin ini gitu. Kan gitu. Itu logika manusia. Saya pernah tanya sama tetangga saya yang kaya itu.
dia itu bisnisnya diantaranya tuh beli tanah yang murah lalu dijual lagi dengan harga yang mahal berapa tahun kemudian. Terus saya nanya, loh panjenengan dapat informasi bahwa tanah itu 10 tahun lagi dengan harga berkali lipat itu gimana? Dijawab sama dia, sampean sudah hafal itu dalilnya, cuman mungkin prakteknya nggak bisa, belum bisa praktekin. Itu tadi silaturahim. Kebetulan circle dia mungkin silaturahim dengan orang-orang yang paham tata letak kota, punya informasi yang penting, misalnya, ke depan tuh akan ada perluasan proyek wisata di sana, sehingga orang belum tahu tanahnya dijual murah-murah, dia sudah beli duluan. Luar biasa kan? Silaturahim. Termasuk Anda mau jualan herbal, silaturahimnya yang kuat. Termasuk saya ketika tahun kemarin itu, ya, saya kan jadi belantian sapi, jualan sapi kurban. Itu kalau saya ujuk-ujuk ketemu sama orang, lalu ketemu langsung japri mau beli sapi, saya nggak etis, nggak ada ikatan emosional. Tapi kalau sudah saya bangun dari 5 bulan sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, ya kan, orang ditawari itu sudah tahu karakter kita. Oh, Pak Ustadz ini jujur orangnya, nggak mungkin bucui. Gitu loh. Itu efek dunia, belum lagi efek akhirat. Ya, luar biasa, banyak sekali. Dan silakan Anda cari sendiri, telusuri sendiri, ya, buah dari ibadah itu seperti apa. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk segala aktivitas ibadah kita, diberikan keikhlasan khususnya, dan niatkan dalam mencari ilmu itu adalah dengan tujuan beribadah kepada Allah dan memperbaiki kualitas ibadah. Karena orang itu bisa sama-sama beribadah dalam satu jenis ibadah yang sama, tapi kualitas dan pahala yang didapat berbeda. Apa contohnya? Sama-sama sholat, tapi satunya khusyuk, satunya enggak. Sama-sama puasa, satunya itu enggak dapat apa-apa, satunya dapat luar biasa. Sama-sama berkurban, satunya itu dapat ilmu tentang kurban plus dapat keikhlasan hati yang luar biasa, satunya cuma dapat riak-riak saja. Nauzubillahi min dzalik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan, dan kita berharap terus bisa beribadah kepada Allah dan jangan pernah bosan hidup, karena semakin panjang umur kita semakin banyak kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.